Iya, itu gua. Mungkin kalian penasaran kenapa gue bisa berada di situasi seperti ini. Ya ini dimulai ketika gue sudah masuk kelas 1 SMP. Waktu itu gue lagi nonton TV sama bapak gue. Animepal 2022 sudah memasuki pertengahan menuju pada akhir musim. Kita sudah berada di Desember, berarti tinggal 1 bulan lagi untuk musim PAL 2022. Dan gue masih banyak anime yang belum direview nih ya. Help me please. Dengan berbagai judul yang sudah tidak salah lagi begitu menarik untuk disimak. Mulai dari anime yang sedang berada di sequel atau lanjutan dari season sebelumnya, atau judul-judul segar baru yang terbilangnya banyak banget kejutan yang dihadirkan. Tentunya dengan genre dan cerita yang berbeda-beda. Chainsaw Man dengan konsep shonen yang lebih dewasanya. Blue Lock dengan genre olahraga yang lupa minum pil skizofrenianya. Teman Steam hanyalah alat, yang penting gue bisa cetak gol. Semua penguin bisa gak bang? Spy Family. Ya, family friend di show karena ada familinya di sana ya. Ngerti kan ya? Romance, Keking. Warnanya nyolok banget anjir, serius. Genre isekai atau fantasi yang kadang tujuannya cuma buat promo like novelnya aja. Dan genre orang tua. Bukan orang tua yang ini, sorry. Plus 18. Spesial. Rahasia. Tugas. Iya. Animenya adalah anime slice of life. Don't get me wrong guys, kita yang udah tua, kepala 2 kehitung kali ya, sebenarnya udah capek banget kalau harus nonton series-series yang ceritanya berat. Mending yang santai-santai aja. Tapi gue gak mau mengeneralisasi bahwa wibu tua itu nontonannya harus anime slice of life. Jadi diagram kasta kayak gini tuh bukan jadi acuan kalian buat nonton ya. Tapi buat gue ya karena emang udah bosan aja sama story yang berat gitu ya. Gak mau bawa beban emosi sehabis nonton itu gitu. Makanya anime yang tanpa beban cerita itu paling enak dan enjoy buat ditonton. Habis pulang kerja kan capek tuh, kalau nonton anime slice of life serasa kehil aja pikiran gue. Nah ngomongin soal slice of life anime, slice of life itu genre keseharian. Jadi ya kegiatan kita sehari-hari. Kalau di Jepangnya disebutnya nichijou. Nah ini direpresentasikan dalam bentuk anime gitu. Dan ini menjadi sebuah genre yang begitu sukses di pasaran. Karena ya orang kadang lebih suka sama yang related sama diri mereka sendiri. Terkadang genre ini tuh gak bisa berdiri sendiri. Biasanya sih digabung sama genre yang lain. Kita ambil judul seperti Non Biori, dimana genre slice of life ini digabung juga dengan isekai atau healing. Makanya di Non Biori background tempatnya itu bisa bikin kita serasa ada di sana gitu ya, adem ayem, nyaman dan lain sebagainya. Nyatanya aja ya nonton buat suasana anime aja. Jangan sampai terpeleset klaim waifu untuk karakternya ya, hati-hati. FBI is watching. Atau seperti Flying Witch yang dimana mengkombinasikan slice of life dengan fantasi, yaitu sihir, yang biasanya bukan sesuatu yang dapat digabungkan dengan slice of life. Banyak sekali kombinasi genre dengan slice of life ini. Dan gue rencana ada bikin segmen khusus buat review anime slice of life ini. Kalau ada yang nonton sih ya, sad banget aja. Dan terdapat satu kombinasi yang terbilangnya generik tapi begitu fascinating buat ditonton. Musik. Slice of life dan musik itu terbilangnya biasa ya, karena memang banyak banget yang udah bikin anime dengan genre ini. Sebenarnya sih gue gak terlalu suka ya sama genre musik ini. Ya karena kalau genre musik itu bawaannya ya kayak drama aja gitu. Oh my god. Ya karena kalau udah ada drama, beban cerita juga nambah ya. Makanya gue gak terlalu suka ngikut genre ini. Gue kira Keon, taunya kah. Susah aja. Gue kira Keon, taunya drama Korea. Mau main detektif apa main klarinet deh? Kok kamu jadiannya sama dia sih? Aku kan main karakternya. Ya gimana ya, dia kan teman masa kecil aku juga suka sama dia. Ya udah deh, aku ke isekai aja ditabrak sama truk. Yang otak aja lah anjir, lu yang ke isekai, gue yang urusan sama polisi di sini. Udah pulang aja sana. Ya udah deh, aku jadian sama kamu. Tamat. Itu di mana cerita? Ngetes. Ya beban cerita yang diberikan genre musik itu kadang berat juga. Apakah genre ini cocok digabung dengan slice of life? Untungnya sih iya. Mengingat judul kali ini begitu berbeda. Bocchi the Rock. Bukan yang ini, bocinya sorry, pindahin dulu. Bukan ini juga. Lu siapa anjir? Nah, bener sih gambarnya. Tapi bisa gak yang lebih bagus nih? Nah, cakep. Emang cakep sih ya Bocchi ini. Bocchi the Rock ini bukan sembarang anime slice of life dicampur dengan genre musik. Tapi series ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu gimana Hitori Goto, main karakter kita yang terbilangnya introvert, ingin membuat sebuah band demi merubah dirinya yang dianggap menyedihkan karena hidup sebagai introvert antisosial.
Ya simpelnya sih ini adalah K-On, tapi Yui-nya gak mau menyentuh rumput gitu. YouTube, gua Nata Prawira dari Rebellium. Ini dia review anime musiman edisi PAL 2022. Judul kali ini adalah Bocchi the Rock. Tinggalkan like dan subscribe kalian terlebih dahulu. Roll the intro. Iya, kurang lebihnya kayak gitu. Hitori Goto atau panggilannya Bocchi, seorang penyendiri. Kalau bahasa kasarnya sih nolep ya. Merasa bahwa kalau hidupnya seperti ini terus kayaknya gak enak deh. Bocchi yang termotivasi dari acara TV mencoba. Namun sayangnya 3 tahun masa SMP dia malah dipakai buat belajar gitar doang. Sosialisasi sama orangnya gagal. Hingga masuk SMA dia masih gagal dalam mencapai impiannya. Sampai dia bertemu dengan Nijika, seorang anak band yang ceria banget wajahnya. Senyum ya, betah gua nontonnya serius. Yang sedang mencari member buat tampil di acara live band milik dia, Kesoku Band. Karena gitaris awalnya hilang kabur gak tahu kemana. Dengan sifat introvertnya, Bocchi yang kebingungan akhirnya ikut tampil juga. Bersama Nijika, si drummer Senyum, Ryo si bassist yang gak banyak omong, dan kita sebagai vokalis merangkap gitaris. Yang ternyata gitaris yang kabur tadi ya. Dan berbagai karakter lainnya yang membantu Bocchi mencapai impian dia. Oke, seperti yang mereka punya nyawa tersendiri, vibe tersendiri, keunikan tersendiri. Poin paling menonjol adalah dari mana karakter kita, Hitori Goto atau Bocchi yang introvert. Ya gimana ya, kebanyakan wibu juga seperti itu. Tapi gue gak bakalan mengeneralisasi bahwa wibu itu introvert ya. But ya lihat gue itu introvert anjir. Kalau kalian lihat video gue sebelumnya, tonton dulu video gue sebelumnya tolong. Itu ada banyak banget kecanggungan saat bikin video, apalagi video pertama ya. Makanya ketika melihat kelakuan Bocchi, itu gue serasa ngaca pada diri sendiri gitu. Terlalu banyak mikir ketika mau masuk ke suatu tempat. Itu gue pernah ngomong sama orang yang gak dikenal. Jadi banyak sekali yang relatable sama gue lah ya. Sebelumnya Bocchi the Rock itu bukan salah satu judul yang bakalan gue tonton di musim ini. Ya karena gak menonjol gitu ya kalau soal gambar sama promosinya. Promosinya itu gak kena ke gue gitu. Dan gak pernah expect juga anime ini bakalan jadi Black Horse di musim ini. Tapi ya emang gitu kan ya ciri khas dari Black Horse. Gak di expect. Dan boom! Anime ini begitu naik meroket dan banyak banget yang ngomongin soal anime ini. Menyampingkan cerita dari Nijika si Genki Girl di series ini, Senyum ini bikin seneng juga yang lihatnya ya. Pemegang drum di Kesoku Band, dia adalah yang membentuk Kesoku Band bersama dengan Ryo. Genki Girl yang semangat banget bikin kita juga ikutan smile ya. Memiliki impian menjadi band yang menyenangkan bersama teman-temannya. Ryo si kalem penyendiri, namun ya beda dengan Bocchi, penyendiri adalah jalan hidup dari Ryo. Pemegang bass dari Kesoku Band, dengan trade coolnya dia dan ngomongnya yang agak ngaco, Ryo menjadi karakter yang lumayan lucu dan unik di series ini. Dan member terakhir dari Kesoku Band, pemegang gitar rangkap vokalis, yaitu kita. Kita menjadi kutub lawan dari Bocchi, seorang ekstrovert yang begitu bersinar. Silau coy. Dan terkadang membuat Bocchi merasa kehilangan tempatnya di dunia. Dan juga karakter-karakter pendukung seperti Mbak Seika, kakaknya Nijika, sekaligus owner dari Steri, tempat Kesoku Band tampil nge-live. Teteh emo gotik. Kalau dilihat di Wikipedia-nya namanya P.Asan. Hiroi, mahasiswa pemain bass yang suka mabuk dimanapun dan kapanpun. Dan keluarga Bocchi plus anjingnya. Melihat dari sumbernya yaitu komik Porkoma, yaitu komik yang hanya berisi 4 panel seperti ini bisa mengalahkan berbagai series berasal dari sumber yang lebih kompleks. Ya melihat konversi dari 2 sumber anime di sini, jadi sangka yang 4 panel bisa mengalahkan yang kompleks ya. Hingga memegang posisi 1 di anime trending di minggu ke-7. Bocchi the Rock menjadi anime Black Horse di musim PAL 2022. Dengan ini kita tahu bahwa kalau anime yang bagus itu tidak perlu harus memiliki story yang berat, grafik yang luar biasa bagus, atau studio ternama. Ngomong-ngomong, Bocchi the Rock ini digarap oleh Cloverworks. Good job banget Cloverworks buat backgroundnya, buat animasinya terlebih ya gue apresiasi banget gitu. Sama kreativitasnya yang disajikan oleh Cloverworks itu tidak hanya animasi, tapi bagaimana kekreatifan mereka dalam menggarap anime ini. Buat gue, Bocchi the Rock menjadi anime yang gue favoritkan di musim ini. Story ringan tanpa ada konflik, karakter yang relatable banget dengan gue, musik yang disajikan juga bagus banget. Seperti biasa, kita ngasih rating di Rebellium. Dan untuk Bocchi the Rock, gue kasih recommended. Buat siapapun yang belum ada niatan nonton anime ini, ayo cepat ditonton. Ini seru banget serius. Gak akan ada yang namanya drama-drama, gak akan ada beban ya untuk nontonnya dan lain sebagainya. Oke guys, Nata Prawira di sini. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Tolong tinggalkan like dan subscribe-nya ya. Senang banget gue, apalagi kalau ada yang komen pasti gue pin, gue lope lah ya pasti.
Terus sorry banget gue kemarin delay juga selama 2 minggu ya, karena ya daerah gue berada dalam daerah bencana. Makanya ya gue sibuk sini sana sini lah ya. Terus sorry banget gue gak pakai Avatar Lab 2D juga sekarang karena ya beberapa kendala juga ya di laptop gue. Terus juga model gue harus ada beberapa revisi lah seperti itu. Jadi gak pakai Lab 2D untuk sekarang. Thank you banget buat nonton sampai akhir. Sampai jumpa di anime review musiman berikutnya. Gue Nata Prawira dari Rebellium. Stay rebel everybody. Puh.